Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa Night of the Goblin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia klik video ini. Dan juga jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share video ini ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada episode kali ini diceritakan bahwa beberapa jam sebelumnya, saat mereka berdua berada di dalam taksi untuk pergi ke mall, Siwo menceritakan jika dirinya pernah melawan si kura-kura hitam. Entah bisa dikatakan bertarung ataukah tidak, tapi dirinya sudah mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun semua itu tetap tak ada hasilnya, karena dia hanya menghadapi dirinya dengan santai. Solhwa pun menanggapinya dengan berkata jika semua itu sudah pasti karena perbedaan level Siwo dan si kura-kura hitam itu terlalu jauh. Ditambah lagi dia memiliki darah keturunan yang unggul, dan juga sudah mengembangkan teknik sihir serta bisa menggunakannya dengan baik. Meskipun sikapnya selalu acuh tak acuh pada segala hal, tapi dalam pertarungan sesungguhnya, dia merupakan petarung yang sangat hebat. Dengan kisaran siluman yang berusia 500 tahun saja, tak banyak siluman di semenanjung yang bisa menandinginya. Namun Solhwa memberi pengecualian untuk dirinya sendiri, karena dirinya merupakan yang terkuat entah berapapun umurnya. Kemudian Solhwa menanyakan apa saja yang Siwo lakukan saat bertarung melawannya. Pasti tak seseru saat bertarung melawan dirinya. Lalu Siwo pun menanggapinya dengan berujar jika dirinya memakai peralatan yang didapat dari Solmi dan juga menggunakan gulat dengan mengerahkan seluruh kekuatannya. Tapi hal itu tak membuatnya terdesak sama sekali dan merasakan perbedaan kekuatan yang sangat besar dari situ. Solhwa pun mengatakan jika yang Siwo lawan pasti diam saja, karena saat Siwo menggunakan tekniknya yang mayoritas menggunakan kekuatan fisik, maka lawan Siwo pasti hanya diam saat bertarung, dan Siwolah yang datang menyerang duluan. Kemungkinan penyebab serangan Siwo tak mempan bukan hanya karena perbedaan kekuatan yang besar. Secara sederhana bisa dibilang jika sihir yang kuat sekalipun tak bisa memberikan efek yang sama kuatnya kepada seseorang. Dan gulat merupakan adu kekuatan. Kemudian berpindah di rooftop mall tempat Solhwa berada. Di sana terasa getaran pertarungan Siwo dari bawah. Merasakan hal itu, Solhwa pun berujar jika Siwo sudah mulai terbiasa dan tak mengecewakan. Kemudian siluman yang dilawan Solhwa pun menanyakan apa yang sedang Solhwa bicarakan. Solhwa pun menanggapinya dengan berujar jika dirinya sudah menduga apabila formasinya akan seperti ini dan sengaja meninggalkan Siwo berada di bawah. Namun sebenarnya dirinya khawatir kepadanya. Seandainya kalian lebih kuat dari perkiraannya, dirinya khawatir Siwo akan kehilangan nyawanya. Namun karena levelnya cuma seperti itu, akan jadi batu loncatan bagus untuk dirinya. Meski sejujurnya Solhwa merasa kecewa, sambil menghela nafasnya Solhwa pun menambahkan jika setidaknya dirinya akan mengeluarkan 4 ekornya. Namun ternyata hanya butuh 3 ekor saja. Dan sebenarnya 2 ekor saja sudah cukup jika Solhwa mau agak serius menanggapinya. Dirinya mengira jika mereka lumayan kuat sampai bisa berkelana sampai ke sini. Tapi ternyata hanya diam-diam menyusup karena golongan mereka akan segera punah. Dan Solhwa juga menanyakan ada berapa siluman yang menyusup ke semenanjung ini. Lalu menambahkan juga siapa penanggung jawab yang telah membawa mereka ke sini dan juga memberikan tempat persembunyian sementara untuk mereka. Lalu Rei pun menanggapinya dengan mengatakan jika dirinya tak akan menjawab pertanyaan itu. Sambil tersenyum kecil, Solhwa pun berujar jika mereka berusaha keras untuk bertahan hidup sampai melanggar aturan. Tapi jika sampai bersikap loyal seperti itu merupakan suasana yang sangat menggelikan. Kemudian menambahkan jika masih ingin selamat, lebih baik mereka bekerja sama dengan baik.
Tak terima dengan hal itu, Ray pun berubah menjadi wujud silumannya dan mengatakan tidak mau, dan langsung bersiap untuk menyerang Seolhwa. Akan tetapi Seolhwa dengan santainya dia memakai sihir untuk melawannya. Dia memanggil Kaisar Agung Iblis satu kadam dan menginjak Ray. Lalu Seolhwa pun berujar jika Ray memiliki kekuatan siluman dan tenaga yang besar, tapi hanya memakainya untuk adu tenaga saja, maka hasilnya akan sama saja apapun yang dilakukan olehnya. Karena level itu bukanlah soal seberapa besar kekuatan yang dimiliki, melainkan bagaimana cara menggunakan kekuatan itu. Kemudian tiba-tiba ada burung gagak kecil di pundak Seolhwa yang sedang emosi dan membenarkan semua perkataan dari Seolhwa. Burung gagak kecil itu memuji baju yang dipakai Seolhwa. Dengan sedikit terkejut, Seolhwa pun menanyakan sejak kapan burung itu ada di sana. Kemudian burung kecil itu berubah wujud menjadi Seolmi. Seolmi pun mengatakan jika dirinya baru saja sampai dan sedikit kecewa dengan respon Seolhwa yang biasa saja, tak seperti respon dari Siwo. Seolhwa pun mengatakan jika itu bukan pertama kali baginya, jadi dirinya sudah cukup terbiasa dengan hal itu. Lalu dengan agak ragu, Seolhwa menanyakan apa yang terjadi kepada Seolmi, karena kelihatannya kondisinya tidak terlalu bagus. Dengan agak terengah-engah, Seolmi berujar jika ada banyak kejadian. Dirinya tak bisa tidur semalam dan terus berkeliling ke seluruh semenanjung, baik di dunia manusia maupun di dunia siluman. Kemudian sambil merajuk ingin menangis, Seolmi meminta Seolhwa untuk menyelamatkannya. Dan dirinya juga harus mengumpulkan informasi, menyampaikan kabar, merasakan ini dan itu, sampai juga menjamu tamu sendirian. Ditambah lagi akan semakin banyak pekerjaan untuk dirinya ke depannya. Lalu dia meminta Seolhwa untuk memikat beberapa manusia agar bisa meringankan pekerjaannya. Seolhwa pun mengerti permintaan dari Seolmi itu dan menanyakan maksud dari menjamu tamu yang dikatakan oleh Seolmi itu. Bersamaan dengan hal itu terjadi getaran yang luar biasa hingga membuat Seolmi bertanya apa ada siluman lain di bawah. Kemudian Seolhwa pun menjawab jika itu adalah Choi Siwo. Dia sedang bertarung. Seolmi pun dengar khawatir dan sedikit marah mengatakan kenapa Seolhwa membawa Siwo ke sini. Karena bisa saja level siluman yang dihadapinya memiliki level yang lebih tinggi dari Siwo. Kemudian, Seolhwa pun membenarkan jika siluman yang dilawan Siwo memanglah kuat. Jika tak beruntung, dia bisa terbunuh. Tapi hal itu harus dilakukan karena tak mungkin menyuruhnya untuk bertarung melawan makhluk-makhluk yang lemah, yang mudah dikalahkan sambil berharap dalam waktu 6 bulan dia bisa berkembang pesat. Dia juga merupakan keturunan goblin. Jika seandainya tak ingin menjadi raja siluman, dengan visi yang dia punya, dia tetap tidak akan bisa menghindari pertarungan. Jika tak melakukan hal ini, maka justru akan menutup jalannya untuk maju, karena darah keturunan tidak akan pernah berbohong. Sebentar lagi pertarungan juga akan selesai. Kemudian berpindah ke pertarungan Siwo yang masih berlangsung. Terlihat Siwo sama sekali tak kesulitan melawan siluman itu. Justru sebaliknya, lawan yang dihadapi Siwo terkejut dan heran karena semua serangannya telah mengenai Siwo dengan telak. Namun dia tetap baik-baik saja. Sambil terengah-engah dalam hati, siluman itu pun mengatakan jika ada yang berubah sejak Siwo bisa menahan serangannya, hingga sekarang menjadi sangat tangguh. Lalu diceritakan jika gulat goblin berbeda dengan godam yang hanya dimiliki oleh beberapa orang yang berbakat. Semua goblin secara naluri terlahir dengan kekuatan dan kemampuan gulat. Tapi karena mengandalkan kekuatan saja, gulat goblin tak mungkin bisa disebut sebagai sihir. Itulah alasan yang membuat mereka dikenal sebagai siluman yang tidak bisa dikalahkan dengan gulat. Itulah yang disadari oleh Siwo saat ini. Kemudian Siwo pun berjalan menuju ke arah Weiran sambil meminta maaf karena dirinya terlalu bersemangat setelah mengetahui sesuatu yang tak terpikirkan olehnya. Dan juga ingin terbiasa serta tak mau kehilangan instingnya.
Kemudian, Siwo juga berkata ingin segera menyelesaikannya. Bersamaan dengan hal itu, Wei Ran pun berlari ke arah Siwo untuk menyerangnya. Tak lama setelah itu, mereka berdua pun beradu kepala, namun Siwo tetap tak bergeming sama sekali. Hal itu disebabkan oleh dampak serangan lawan yang diminimalisir dengan mengalirkannya. Itu merupakan prinsip dasar yang berlaku di berbagai seni bela diri. Tak hanya itu, dia juga menghilangkan serangan yang diterimanya dengan mengalirkannya ke permukaan tanah yang bersentuhan langsung dengan tubuhnya. Para goblin menyebutnya sebagai akar. Seperti layaknya sebuah pohon yang tak mudah tumbang karena akar yang kuat, cara kerja akar goblin pun sama. Dengan bertumpu pada kakinya, mereka bisa meminimalisir cedera dari serangan yang semakin kuat dan meningkatkan kekuatan gulat goblin berkali-kali lipat hingga akhirnya mereka mengerahkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Bersamaan dengan hal itu, Siwo pun membanting Wei Ran ke atas tanah dengan kekuatan yang luar biasa hingga membuat lantai bangunan itu berlubang. Wei Ran pun sambil terengah-engah mengatakan jika dirinya ingin minta tolong satu hal kepada Siwo. Sebelum dirinya menghembuskan nafas terakhirnya seperti ini, dirinya ingin dihabisi sekarang juga. Karena jika dirinya melepas kekuatannya, maka wujud aslinya akan terlihat. Walaupun harus kehilangan nyawanya, setidaknya dirinya tak ingin mati dengan wajah yang buruk rupa. Akan tetapi Siwo berujar jika dirinya tak akan menghabisi Wei Ran sekarang. Karena Siwo ingin tahu ada berapa siluman yang menyusup dan juga bagaimana cara mereka menyusup ke sini. Jadi ada banyak kesaksian yang harus Wei Ran berikan. Akan tetapi tiba-tiba ada serangan yang datang ke arah mereka, dan Siwo berhasil menghentikannya. Kemudian berpindah ke rooftop, terlihat Solmi menjelaskan jika beberapa siluman yang menyusup ke sini merupakan siluman kontinen. Dan kontinen telah mengirimkan pembantu ke sini untuk ikut bertanggung jawab. Solhua pun menanggapinya dengan berkata jika itu sepertinya bukan hal yang buruk. Dan menambahkan, jika dia memang kuat, maka dirinya ingin bertemu dengannya. Solmi pun mengatakan jika dia cukup kompeten karena hal ini menyangkut harga diri dari kontinen juga. Maka mereka mengirimkan pembantu yang terlampau terkenal yang sulit dihadapi dan juga sifatnya agak keras kepala. Solhua pun menduga jika siluman itu merupakan siluman yang sudah terkurung selama ribuan tahun. Solmi pun mengatakan jika bukan dia yang datang, tapi anak cucu yang mewarisi darah keturunannya langsung, yaitu cucu perempuan dari Sun Gokong, yang merupakan orang bijak yang setara dengan langit. Melihat kedatangan seorang wanita yang mengeluarkan serangan itu, dalam hati Siwo berujar jika serangan itu bukan ditujukan kepadanya. Kemudian Siwo pun memperkenalkan dirinya yang bernama Choi Siwo. Dirinya saat ini sedang bertugas untuk menangkap siluman dari luar semenanjung atas perintah dari kakek Hakim Yomang. Kemudian wanita itu pun berujar jika dirinya tak peduli siapakah Siwo. Yang jelas makhluk yang ada di belakang Siwo adalah pendosa yang pantas mati. Entah karena apa Siwo melindunginya. Itu bisa dimaafkan jika hanya sekali, dan tidak untuk kedua kalinya. Sambil mencabut satu rambutnya, dia meminta Siwo agar menyingkir jika tak ingin mati bersamanya. Bersamaan dengan hal itu, dia meniupkan rambut ke arah Wei Ran hingga membuat ledakan yang sangat luar biasa. Siwo pun melindungi dengan memblokir serangan itu dengan kedua tangannya. Di sana Siwo merasakan firasat jika dirinya 30 menit yang lalu kemungkinan sudah mati di tempat ini jika menghadapi serangan itu. Namun dirinya berhasil mengalirkan serangan itu dengan sempurna. Hanya saja bagi Siwo, serangan itu termasuk serangan yang sangat brutal. Lalu dalam hati Siwo mengatakan jika dirinya ragu akan bisa menahan serangan itu sekali lagi. Kemudian wanita itu pun dengan aura yang mengerikan mengambil sehelai rambutnya lagi sembari berujar jika dirinya tak peduli kedua kaki Siwo masih bisa bergerak ataupun tidak. Yang jelas kali ini dirinya tak akan memberi kesempatan Siwo untuk menghindar dan akan langsung menghabisinya. Bersamaan dengan hal itu, wanita itu pun mengeluarkan sihir pukulan Dewa Angin untuk menyerang Siwo.
Akan tetapi dirinya terkejut karena tiba-tiba ada tangan besar datang menyerangnya. Dan juga salah satu tangan itu melindungi Siwo dari sihir yang menyerangnya. Yang datang adalah Seolhwa. Dengan 4 ekornya yang muncul, Seolhwa pun berujar jika dirinya turun karena ada yang tidak beres. Dan ternyata dugaannya itu benar. Lalu bertanya kepada wanita itu bahwa sebenarnya dia datang dari Cina untuk membantu di sana. Namun begitu datang malah membuat keributan seperti itu hanya untuk menangkap siluman rendahan. Seolhwa pun meminta wanita itu agar tak hanya diam saja dan memasang wajah yang tak suka. Setidaknya harus ada alasan untuk melakukan hal itu jika dia tak ingin mati. Kemudian menanyakan bagaimana keadaan Siwo. Sambil terhuyung, Siwo pun menanggapinya dengan mengatakan jika dia tak apa-apa dan juga dirinya tak terluka parah. Lalu Seolhwa pun mengatakan jika mungkin dia punya alasan tersendiri melakukan hal itu. Dan alasannya sudah jelas karena dia merasa terhormat di tempat asalnya. Kemudian sambil menyeringai, Seolhwa pun berujar jika mau berapa lama pun dia di sini tetap tak mau menuruti perintah di wilayah ini. Sengaja membesar-besarkan masalah dan juga mau menunjukkan superioritasnya. Lalu wanita siluman itu pun menanggapinya dengan mengeluarkan aura serta mengatakan jika sedari awal dirinya memang tak sudi datang ke semenanjung ini. Dan setelah sampai di sini ternyata tempat ini jauh lebih menyebalkan baginya. Dirinya juga menambahkan jika dirinya tak akan bisa bekerja sambil menahan diri menghadapi orang-orang yang tak tahu diri seperti mereka. Mendengar hal itu, Seolhwa pun tersinggung dan mengumpat, serta bersiap akan mencabut kukunya dengan mengatakan agar wanita itu tak usah menahan diri, dan langsung saja tunjukkan kekuatan penuhnya. Mendengar hal itu, Siwo pun tercengang serta menelan ludahnya melihat aura yang ditunjukkan oleh Seolhwa bersama dengan wanita itu. Saat mereka berdua akan melakukan pertarungan, tiba-tiba Seolmi datang untuk menghentikan mereka berdua. Dia meneriaki Seolhwa dan menyuruhnya untuk tak melakukan hal itu. Karena sebelumnya Seolmi sudah memberitahunya tentang tamu yang akan datang itu. Jika perselisihan terjadi, seharusnya dia menengahi. Bukannya malah ikut mencabut kukunya dan bersiap untuk bertarung seperti itu. Lalu menambahkan jika masalahnya bertambah besar, apakah dia mau bertanggung jawab dan menanggungnya? Seolhwa pun tak bisa berkata-kata lagi mendengar omelan dari Seolmi. Kemudian Seolmi juga melakukan hal yang sama kepada wanita itu. Diketahui namanya adalah Xiaohui. Seolmi mengatakan jika seharusnya Xiaohui dikirim ke sini untuk membantu, bukan untuk bertarung. Apapun yang terjadi antara dia dan anak laki-laki ini, tetap saja yang memulai menyerangnya duluan dengan sihir adalah Xiaohui. Bahkan jika laki-laki itu berbuat hal yang tak sopan duluan, pertarungan antar siluman tanpa kehadiran hakim merupakan sebuah kesalahan. Mungkin peraturan yang berlaku di daerahnya berbeda, namun peraturan itu diberikan langsung oleh Raja Siluman dan harus dipatuhi oleh para siluman. Lalu Seolmi menambahkan jika sebagai wakil yang menyampaikan maksud dan tujuan dari hakim, dirinya tak bisa berdiam diri melihat kekacauan seperti itu. Dan juga memberikan peringatan bahwa jika Xiaohui tak meredam energinya saat ini, dirinya akan melakukan apa yang seharusnya dilakukannya, yaitu langsung memulangkan Xiaohui ke daratan tengah dan melaporkan apa yang terjadi di tempat ini. Melihat hal itu, Siwo pun sedikit terkejut. Lalu Seolhwa pun mengatakan kepada Siwo jika mungkin dia bertanya-tanya kenapa Seolmi tak seperti biasanya. Seolmi merupakan pesuruh hakim yang tak sembarang orang bisa menjadi pesuruh hakim. Siluman yang mendaftar menjadi pesuruh pun tergolong banyak demi mengambil keuntungan. Tapi siluman itu tak akan bertahan kurang dari sehari dan setelah itu pasti akan melarikan diri. Karena ada banyak monster mengerikan di antara makhluk-makhluk yang harus mereka hadapi untuk menyampaikan pesan dari kakek Yomang. Dan juga seorang pesuruh hakim harus berani menyampaikan pesan yang tak disukai oleh makhluk-makhluk itu. Meskipun Seolmi bersikap lembut kepada makhluk-makhluk yang lemah dan menyedihkan, dia tetap harus tegas kepada makhluk kuat dan makhluk yang berbuat dengan semena-mena.
Kemudian Xiao Hui pun mengakui jika dirinya memang sempat hilang kendali dan tak perlu mencari-cari alasan untuk memperbaiki keadaan. Dan juga menegaskan jika dirinya datang ke sini untuk menghukum para pendosa itu, serta tak berminat untuk menjalin relasi dengan siluman yang berada di Semenanjung. Karena dirinya adalah tamu, makanya dirinya akan menghormati tuan rumah. Lalu meminta agar pekerjaannya tak usah diganggu, terutama gangguan dari siluman rubah Solhua. Mendengar hal itu, Solhua pun kesal dan mengatakan jika Xiao Hui hanya beruntung bisa selamat hari ini. Akan tetapi Solhua pun langsung diberi tatapan mengerikan oleh Solmi yang membuatnya merinding. Dan setelah itu Solmi bersyukur karena misi pemberantasan sudah berhasil dan menangkap 1 ekor siluman. Solmi juga memuji Siwo yang sudah bekerja keras karena tempat ini merupakan salah satu tempat dengan kasus orang hilang yang tertinggi. Berkat Siwo dan Solhua, maka mulai besok tempat ini tidak akan jadi kasus orang hilang lagi. Menanggapi hal itu, Siwo pun menanyakan kepada Solmi karena khawatir, apakah ada banyak tempat yang seperti ini? Jika iya, seharusnya mereka segera bergegas setidaknya mencegah agar para siluman tak mendekati para manusia. Solmi pun menanggapinya dengan berkata agar Siwo tak usah khawatir, karena perburuan di tempat lain juga sudah dilakukan oleh Goyo dan juga siluman-siluman yang sudah mendapat izin untuk pergi ke dunia manusia, seperti Siwo dan juga Solhua. Jadi setidaknya sebagian besar penyusup malam ini akan tertangkap. Namun dengan sedikit serius, Solhua pun menyela jika seharusnya tak banyak siluman yang memiliki waktu luang dan bisa diandalkan selain dirinya dan Siwo. Lalu Solmi pun mengatakan jika perkataan Solhua itu tak salah. Tapi kali ini para manusia juga ikut berburu. Info dari kakek Yomang, para siluman dan manusia secara tak langsung bekerja sama dan sudah menyepakati untuk bergerak di wilayahnya masing-masing dengan Sungai Han sebagai batasnya. Untuk sebelah selatan akan diserahkan kepada para siluman, dan untuk wilayah utara diserahkan kepada para shaman. Mendengar hal itu, Siwo pun sedikit terkejut dan merasa kemungkinan Yosin juga ikut berburu siluman malam ini. Kemudian setelah itu diperlihatkan di daerah Namsan, terlihat Yosin sedang terengah-engah kelelahan. Di sana dia ditegur oleh bawahannya yang bernama Jisoyon, yang agak kesal dan juga merupakan seorang asisten shaman. Dia menyalahkan Yosin karena melakukan semuanya sendirian. Pada dasarnya dirinya memang harus selalu mengikuti Yosin. Namun dengan wewenang Yosin seharusnya dia bisa membawa setidaknya 10 orang asisten shaman. Menanggapi hal itu, Yosin pun berujar jika dirinya sendiri saja sudah cukup, karena saat ini mereka kekurangan orang karena bertugas di berbagai tempat. Dan jika terlalu banyak orang justru malah akan mengganggu, karena dirinya tak bisa jika harus mengomandoi ini dan itu. Akan tetapi Soyeon pun mengatakan pendapatnya jika hal itu bisa membantu Yosin agar Yosin bisa terbiasa memimpin orang lain yang merupakan tugas utama sebagai seorang shaman. Sambil membuka topengnya, Yosin mengatakan jika dirinya tak pernah meminta untuk menjadi seorang shaman. Para tetualah yang memaksanya untuk mengambil posisi yang tak diinginkannya itu. Jika mereka meminta untuk menyerahkan posisinya saat ini, maka dengan senang hati dirinya akan langsung menyerahkannya. Kemudian Soyeon pun merasa jika yang diinginkan oleh Yosin itu merupakan hal yang tidak baik. Lalu merubah topik pembicaraan dengan membahas siluman yang telah dikalahkan oleh Yosin karena ukurannya yang sangat besar. Itu merupakan siluman yang masuk dalam level khusus dan juga menanyakan apakah itu merupakan pimpinan kelompok siluman yang ada di Namsan. Sambil melirik ke arah siluman itu, Yosin pun berujar jika sepertinya memang termasuk ke dalam level khusus, tapi bukan pemimpin kelompoknya. Sepertinya ukuran tubuhnya ini termasuk ukuran rata-rata di kelompoknya. Siluman yang dikalahkan oleh Yosin itu adalah Hihi, yang merupakan siluman yang tinggal di pelosok gunung. Kemudian Yosin menambahkan jika nanti pasti akan sulit membereskannya. Padahal ukuran tubuh pemimpinnya juga bisa setinggi Namsan Tower. Kemudian dalam hati Soyeon berujar jika berdasarkan penyelidikan sebelumnya,
ada 10 ekor siluman di Namsan. Dan merasa terkejut karena Yosin bisa mengalahkan siluman level khusus sendirian. Lalu dengan ekspresi kesalnya, Soyeon juga bergumam jika tak akan ada seorang pun di Songsujeong yang bisa mendapatkan pencapaian seperti ini meski berlatih tanpa henti. Kemungkinan alasan para tetua menunjuknya sebagai shaman karena hal itu meskipun terjadi banyak penolakan. Dia merupakan anak yang terakhir dengan bakat yang luar biasa untuk pertama kalinya dalam sekian abad dan merupakan seorang jenius yang berpotensi mencapai kekekalan. Kemudian sambil memasukkan tangannya di saku jaket, Yosin pun menanyakan apa jadwal setelah ini, harus melapor dan menemui siapa. Soyeon pun mengambil handphonenya dan mengatakan jika Yosin harus menemui kepala polisi sekarang, karena beliau sudah menunggunya. Namun Yosin agak keberatan jika harus malam ini menemuinya. Dengan ragu-ragu, Soyeon pun mengatakan jika malam ini seluruh kota sedang kacau. Bagi para shaman, asalkan berhasil memberantas para siluman dan meminimalisir korban kematian itu sudah cukup. Namun, tidak dengan warga biasa. Meskipun media sudah bisa dikontrol, namun tidak bisa 100% di zaman sekarang. Orang-orang pasti akan mengira jika itu merupakan serangan dari teroris ataupun dari negara lain. Dengan wajah yang lesu, Yosin pun mengatakan jika hal itu malah lebih bagus jika mereka berpikir seperti itu. Dan sambil menggaruk-garuk kepalanya, Yosin menghela nafas dan akan melakukan yang diminta oleh Soyeon. Walaupun dirinya harus merelakan waktu tidurnya sampai pagi hari. Tapi setidaknya saat ini aman karena masih akhir pekan. Akan tetapi Soyeon langsung menimpali jika besok jam 7 pagi, Yosin harus pergi ke bandara untuk menjemput 2 orang dari klan Omnioji yang datang dari Jepang. Mendengar dirinya harus pergi jam 7 pagi, Yosin pun geram dan merasa kesal. Lalu Soyeon juga menambahkan jika kedatangan mereka sudah disetujui oleh para tetua sebagai tawaran bantuan dari Jepang. Dan juga menanyakan apakah Yosin tahu tentang klan Kira. Dengan agak kesal, Yosin berujar jika dari Jepang yang dirinya tahu hanyalah beberapa anime saja. Dan menanyakan kenapa harus dirinya yang menjemput mereka. Soyeon pun menginfokan jika kemungkinan itu untuk menyesuaikan levelnya. Karena 2 orang yang datang merupakan anak dari tetua klan dan juga dengan kata lain merupakan calon ketua klan selanjutnya. Kemudian pada pagi harinya di bandara terlihat 2 orang yang baru saja mendarat di bandara. 2 orang itu baru pertama kali pergi ke luar negeri dan juga salah satu yang merupakan seorang laki-laki mengharapkan jika negara yang dikunjunginya ini merupakan tempat yang sangat menyenangkan. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.